Zakat, jangan, zakat itu bagus banget zakat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ayyahudu bijami'in uzal Islam. Jadi untuk mengambil Islam secara menyeluruh. Jadi nggak boleh kita itu ngakunya beriman tapi kemudian separuh ambil separuh menolak, nggak boleh. Ya. Jadi misalnya sekarang itu pajak, ya, pajak itu bukan dari Islam. Pajak itu dari Barat. Meskipun boleh dalam konteks boleh, tapi terakhir pajak. Yang pertama adalah zakat, kemudian zakat itu ada zakat itu, zakat mal, pajak kalau kita sebut, dan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu juga diatur oleh Islam. Nggak banyak tahu. Sumber daya alam itu diatur oleh Islam. Jadi Islam itu mengatur seluruhnya, Pak. Al-Islamu wa syari'atu, dan kemudian mengambil syariatnya secara menyeluruh. Ya. Wa tarku jami zamahir wa amrihi, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ya. Mastata'u min dalika, semampu mungkin, artinya bersungguh-sungguh meninggalkan yang dilarang. Khamr nggak boleh, zina nggak boleh, riba nggak boleh. Apalagi banyak ya. Sebenarnya kalau yang dilarang itu banyak, sedikit sebenarnya dibanding yang boleh. Kalau misalnya makanan babi, pas banyak, ada daging kambing, daging sapi, daging. Kalau terpaksa udah lah boleh. Ya. Dan seterusnya. Jadi masih banyak yang dibolehkan dibanding yang dilarang. Misalnya zina, sekarang angka perzinahan mulai dari anak SD banyak, SMP banyak, dan seterusnya banyak. Maka sejatinya perzinahan ini kenapa dilarang? Sampai menghancurkan nasab. Kalau orang zina kan banyak ini tragedi yang hampir setiap hari. Ada orang membunuh istrinya gara-gara apa? Istrinya mengaku anaknya keempat-empatnya itu bukan darah dagingnya dari suaminya juga. Siapa suami yang nggak marah gitu? Istrinya ngaku, ya anaknya 4 ini 1, 2, 3, 4 bukan dari itu. Terus dari siapa? Itu tangga. Marah lah, bunuh lagi. Ngeri. Ya. Jadi tolong Bapak, kalau ada janda, kan janda ini fitnah, tolong perhatikan. Siap kan? Siap. Janda siap. Oh, kalau kita sampaikan hadisnya banyak, top. Mau nggak sampaikan? Tapi kita ceritakan lingkungan misalnya, bukan janda. Nanti kapan-kapan. Terus strateginya bagaimana nanti juga ada. Jadi pahalanya besar. Ya, rumah janda, dibantu. Kalau tidak, nafkahi. Ya, jangan ngomong istri pertama, nanti bahaya kalau bisa kacau. Ya, jadi kasih aja misalnya. Atau kalau malu-malu lewat siapa untuk ngasihkan itu pahalanya masa. Saka Rasul itu menjamin, maksudnya itu berarti berkaitan, kalau menjamin berarti berkaitan dengan sangat mulia, bukan? Ya mulia. Jadi mengasuh. Kalau selama ini kan yatim piatu, itu udah umum lah ya. Tapi kalau janda itu luar biasa, dalilnya banyak banget. Nah, termasuk di sini dalam ayat ini itu berkaitan dengan lingkungan hidup yang selama ini kita hampir tidak pernah kebayang Islam ini. Padahal dalam Al-Quran itu kalau kita buka acak itu kata-kata ardun, khalaqnas samawati wal arda itu berulang-ulang. Jadi Allah menjadikan langit, maksudnya langit itu jamaknya, dan bumi kalau bumi tunggal dari sini ya. Itu langit dan bumi itu satu paket, nggak pernah dipisahkan. Carikan ayat apapun ya, surat apapun pasti Allah menjadikan langit dan bumi. Di situ sab'a samawatin tibaqo. Jadi langit itu ada 7. Makanya tadi saya jelaskan langit pertama itu yang langit yang terjadi kehancuran. Kiamat itu langit pertama. Langit kedua itu udah bakok, kekal. Langit ketiga lebih luas lagi. Ya, nanti ada lah. Jadi kalau dalam hadis saya cuma digambarkan langit pertama kedua itu seperti koin uang itu ditaruh di padang pasir dilipat itu. Koin itu langit pertama, padang pasir itu langit kedua. Itu artinya langit pertama dengan kedua jauh, langit kedua dengan ketiga lebih jauh lagi dan seterusnya. Jadi luas. Artinya apa? Artinya bahwa Islam itu mengatur lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu apa? Mulai dari lingkungan ya, sampai ke alam semesta semua itu ada aturan. Bahkan buka surat Yasin. Di surat Yasin itu
banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan lingkungan hidup, fisikal, kimia dan sosial. Dahulu kala Rasulullah menyuruh, bahkan ya hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad sampai dikatakan begini ya, seandainya terjadi kiamat ya, kemudian kalian itu punya tunas atau biji tanaman, kemudian menjelang kiamat maka kalau bisa tanam ya. Artinya apa? Artinya mulai menanam kurma itu menjadi wakaf. Dulu di zaman dulu di Arab sana itu yang menjadi wakaf itu kurma, kemudian sumur, karena itu dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Jadi kurma itu kalau diwakafkan mungkin siapapun bisa ngambil. Kalau sumur itu siapapun bisa ngambil, karena sumur itu lebih penting daripada makanan kalau di Arab sana ya. Nah kalau sekarang kita di sini gimana? Ada sekarang ini, kemarin ada satu jamaah kita itu wakaf pohon durian di Sukabumi. Jadi kalau di Arab itu kurma, kalau sekarang durian itu untuk santren. Nah, itu salah satu keberkahan hidup Islam sudah ngatur. Nah kembali ke problematika lingkungan, ini langsung tutup poin ya. Di Jakarta ini, ini memang kalau di sini terasa banget ya. Kemarin hujan itu sudah alhamdulillah ya. Kalau saya tinggal di Jakarta Selatan, paling selatan itu belum terasa. Tapi kalau di sini udah ini. Selatan paling selatan. Nah lingkungan itu penyebabnya ada dua Pak. Lingkungan ketika terjadi malapetaka atau musibah. Ayat yang paling sering kita baca itu adalah dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Berarti itu apa? Ada faktor tangan manusia. Kalau yang kita formulasikan yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam itu dari musibah yang sifatnya umum. Jadi kalau sekarang ini saya buka rahasianya ya. Jadi kalau informasi yang kita terima sekarang ini baik medsos maupun pemerintah dan sosial itu kan induknya ke PBB, ya kan? WHO, PBB, IAM dan sosial itu informasi yang pertama. Kata mereka, kata PBB, sekarang ini kita mengalami namanya apa? Pemanasan global. Benar nggak ya? Oke lah, saya gunakan bahasa yang paling gampang ya. Sebenarnya pemanasan global itu ada, benar. Tetapi mereka punya visi apa? Materialisme. Dengan pemanasan global itu mereka akan menggunakan bisnis, dan bisnis itu akan dipeloningkan di setiap negara, dan itulah namanya oligarki gitu loh. Nah terus pemanasan global itu apa sih sebenarnya? Kalau di dalam hadis disebutkan bahwa kiamat itu akan terjadi. Kemudian tanda-tandanya sekarang banyak sekali, mulai masjid dibangun megah-megah, kemudian banyak orang yang menggunakan segala cara, perzinatan di mana-mana, ya. Kemudian ribawi di mana-mana. Nah kalau kita lihat pemanasan global ini sebenarnya usia bumi ini sudah mendekati kiamat Pak. Jadi kalau sesuatu benda atau bumi kita ini berputar sangat cepat ya, karena cepat kita nggak terasa, karena cepat sekali. Nah sudah ribuan tahun ini ketika sesuatu berputar itu akan mengalami aus, ya, apapun lah, entah motor, entah mobil, entah apapun itu namanya mengalami aus. Dan sekarang ini terjadilah, sehingga musim itu tidak jelas, musim tidak bisa diprediksi, ya. Dan itu terjadi benar. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika benar fakta itu dibawa ranah ke dalam sebuah bisnis, nah ini yang salah. Nah itu nanti panjang ceritanya. Ya, singkat kata, yang pertama musibah itu apakah polusi udara, apakah lautan, apakah sungai, apakah daratan, itu disebabkan oleh musibah yang sifatnya alami. Hal itu sudah dalilnya pada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga termasuk. Semuanya Allah dan akan padanya, dan apapun yang terjadi itu karena kehendak Allah, itu sifatnya yang pertama. Yang kedua adalah bima kasabat aydin nas, sekarang ulah tangan manusia. Mari kita buka langsung ke Jakarta, pokoknya ke Jakarta ya. Yang pertama, silakan bapak-bapak ngeklik di sini, gampang sekali ya. Mulai dari mass media apapun lah, sebabnya apa? Semua tahu, sebabnya polusi ya. Nah polusi itu disebabkan oleh apa? Ini saya tadi sempat baca, yang paling dominan 40% itu adalah polusi kendaraan, ya, terutama diesel. Coba di Jakarta ini berapa penduduknya? Jakarta berapa penduduknya? Kira-kira aja, namun dikit nggak apa-apa. Ya 10 juta. Itu 10 juta itu wah. Coba Anda bayangkan kalau motor, mobil yang pertama diesel
itu memberikan kontribusi 40% dari udara. Kemudian yang kedua itu pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara, banyak pabrik-pabrik. Yang ketiga banyak, ini lebih kecil lagi 15% dan seterusnya. Nah berarti apa? Paru-parunya kota ini tidak memadai, jadi pohon-pohon ini nggak kuat. Ya. Terus kalau misalnya ini namanya lingkaran setan sebenarnya, lingkaran setan. Kalau misalnya kita menyalahkan rakyat nggak bisa, rakyat juga gini aja susah, nyari duit susah. Transportasi yang paling handal, paling gampang motor atau mobil juga nggak ingin motor ya paling. Dan banyak sekali. Maka singkat kata, Islam mengajarkan apa dalil yang paling gampang? Itu ada yang sering kita hafalkan, Pak. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu dalil itu umum. Ta'awanu saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Kebaikan apa? Kebaikan tadi. Ya. Jadi kebaikan itu Islam itu mengajarkan kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya jasmani dan rohani dalam pengertian kesehatan. Bahkan Islam luar biasa, makan aja, makan itu harus halal dan thayyib. Tidak boleh halal saja nggak boleh, tapi thayyib. Jadi kalau dalam Islam itu nggak boleh makan, nggak boleh itu maksudnya bukan haram, bukan, tapi kalau bisa jangan. Makanan yang mengandung MSG atau produk, maaf ini apa namanya, frozen food, itu banyak pengawetnya dan sosnya. Ya kalau terpaksa ya sekali sebulan atau seminggu sekali, nggak apa-apa lah. Ya. Nah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama bahwa Islam mengatur itu semua. Yang kedua, Islam juga tidak menolak teknologi canggih. Nah ini, jadi Islam tidak menolak atau Islam menerima teknologi canggih. Baik, kita buka yang kedua, teknologi canggih ya. Untuk sementara kita anggap ini namanya smartphone ya. Smartphone ini yang paling kita buat apapun bisa ya, mulai dari informasi, kita mau ngecek kesehatan bisa, mau ngecek apapun bisa. Nah kalau kita mengacu pada negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang menggunakan sampah sebagai problematika lingkungan kemudian menjadi sesuatu yang besar, menjadi bagus, maka ya saya melihat di beberapa kota yang bagus banget ya, Eropa, Amerika, tadi nggak semuanya ya, itu ternyata mereka public transportation, ya menggunakan public transportation. Jadi memperbanyak kendaraan atau transportasi yang seperti umum. Yang belum menggunakan sepeda, tapi ini nggak gampang, nggak gampang karena memang ya kita ini kembali lingkaran setan banget, lingkaran setan. Jadi masalahnya rumit, makanya yang harus dibuat apa? Regulasi jangka panjang. Kalau misalnya sekarang work from home, kerja di rumah itu salah satu yang sifatnya eksidental, tapi nggak bisa lama-lama. Jadi bagaimana caranya? Itu kesalahan dari awal. Ya. Harusnya pemetakan kota itu tidak terpusat di sentral Jakarta. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya di negara-negara maju itu banyak kota yang memang dibuat jangka panjang, proyeknya mungkin jangka 20 tahun, 50 tahun ke depan bagaimana. Ya. Dan ini Anda atau jamaah bisa ngeklik di kota-kota modern, bagaimana mereka membuat apa namanya teknologi yang tepat guna gitu ya. Jadi gimana kalau misalnya disedot udaranya boleh, itu salah satu aja, tapi itu nggak bisa masalah. Yang kalau misalnya yang paling jitu transformasi dari motor ke misalnya taruhlah listrik itu boleh, tapi sekali lagi begini loh ya, mohon maaf ya ini agak keras sedikit ya, tapi memang benar. Andai kata para pemimpin negeri ini mulai dari pejabat yang paling rendah sampai tinggi itu mikirnya kepentingan umat sudah selesai, misalnya buat listrik atau public transportation itu untuk kenyamanan rakyat, berarti apa? Rakyat digratiskan atau bayarnya murah lah, paling tidak murah, itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nanti itu mengurangi tingkat polusi yang tinggi. Tapi sekarang enggak, karena biaya partai mahal, biaya demokrasi mahal, itu mereka kejar stop. Bahkan Profesor Dr. Mahfud MD pernah menyampaikan, ya pada akhirnya korupsi. Lingkaran setan lagi. Jadi akhirnya korupsi itu dibiarkan karena biaya. Mantan Wapres Pak Yusuf Kala mengatakan kalau ingin ketua salah satu partai itu harus menyiapkan dana 500 miliar. Duitnya siapa? Duitnya siapa? Kalau ingin jadi presiden berapa triliun? Ya. Nah itu duitnya siapa? Orang-orang nggak punya duit. Terus gimana caranya? Ya ngambil ke oligarki tadi. Ujung-ujungnya ya rumput tadi. Ini namanya lingkaran setan. Baik,
supaya tidak ngantuk atau mempertajam, silakan kita buka pertanyaan kalau ada pertanyaan silakan. Ustaz, kalau misalnya sholat berjamaah ada makmum masbuk tinggalan satu, terus saya tempat jadi imam, sholat saya sah nggak itu? Pertanyaannya sholatnya sah atau enggak? Iya, sholat saya kan saya ini makmum masbuk, saya jadi imam. Ya. Jadi salah satu kemudahan dari Allah dan syariat Islam itu adalah ketika seseorang itu makmum masbuk, ya kalau kekejar itu mungkin nggak masalah ya. Tapi begitu selesai kemudian seseorang datang menjadikan seseorang yang tadinya makmum jadi imam kan gitu misalnya, itu boleh dan sah. Pahalanya orang yang makmum masbuk itu sama berjamaah, tidak dikurangi, yang imam pun tidak dikurangi. Dan kemudian ini caranya ya, cara sholat ya, itu usahakan maju ya, maju sesengkal, jadi mepet agak. Kalau 2 orang, kalau 3 itu mundur ke belakang, kemudian sejengkal seperti kayak ini. Jadi kalau sudah 3 orang, kalau cuma berdua aja mepet. Dan ada yang bilang ini pundak atau tidak itu tidak masalah. Ada yang pegang ini, ada yang langsung ini juga tidak masalah. Itu berbeda pendapat. Terus kemudian yang sering terjadi kesalahan ya, itu apa namanya, tidak harus mengulang. Jadi tidak harus mengulang itu maksudnya sebenarnya ketika orang ada orang sholat sunnah, taruh ini lebih berat lagi. Ada orang sholat sunnah, itu kemudian ada orang datang dan dia bermakmum pada seorang yang sholat sunnah. Kalau dia tahu memang ngasih tahu. Tapi kalau sebenarnya kalau dia nggak tahu juga nggak masalah. Itu kan orang makmum masbuk tadi itu pengen pahala. Kalau pahalanya berbeda 27 dengan 1. Ya. Jadi boleh sah, nggak ada masalah. Ada lagi silakan. Silakan, mungkin ada yang lain. Pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema yang dibahas tentang solusi Islam dalam